Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan kita masih berada pada hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga semoga hari ini segala usaha dan pekerjaan kita dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudari, kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 22-30. Semoga firman Tuhan hari ini senantiasa memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Mari kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita mendengar kisah tentang murid-murid Yohanes yang berkata bahwa mereka melihat Yesus juga membaptis. Tapi ada hal yang ingin kita renungkan hari ini, bagaimana sikap respon Yohanes terhadap situasi para muridnya. Kita tahu bahwa Yohanes pada saat itu adalah seorang rabi, guru, seorang nabi juga, yang sangat terkenal, ya, sangat populer, sehingga bagi para murid atau orang yang lain yang mengenal Yohanes, ketika ada orang yang datang tiba-tiba membaptis, nah tentu menjadi suatu pertanyaan bagi mereka, tidak disalahkan. Mereka mungkin kepo, siapa sih dia? Kan selama ini Yohanes yang baptis, selama ini tidak ada orang lain. Kenapa ada orang lain lagi ya? Tentu pencarian kebenaran itu adalah suatu hal yang mutlak, ya, seperti Santo Agustinus juga ketika ia mengalami suatu kehidupan yang sangat lemah, jatuh dalam suatu kegelapan yang sangat dalam, ia terus mencari kebenaran itu, mencari kebenaran yang bisa memberikan dia kebenaran yang sejati dan mutlak. Hari ini juga kita mendengar bagaimana respon Yohanes kepada murid-muridnya atau orang-orang yang datang bertanya siapakah dia. Dan respon yang sangat luar biasa yang kita terima hari ini, yaitu respon yang menunjukkan sikap kerendahan hati dari seorang Yohanes. Ya. Pertama, ada sikap sukacita. Sukacita karena apa? Oh, ternyata Yesus, Sang Mesias yang telah saya
siapkan yang setelah beritakan sebelumnya sekarang telah berkarya. Dan Yohanes menganggap bahwa sukacitaku ini sudah penuh. Apa yang aku lakukan telah sempurna. Dalam artian telah selesai. Dan ini satu kebanggaan bagi Yohanes. Tetapi kebanggaan ini bukan berubah menjadi kesombongan. Tapi sebaliknya ini menjadi suatu kerendahan hati. Yohanes berkata, ia yang datang adalah Sang Mesias. Ia akan semakin besar. Tetapi aku akan semakin rendah. Apa sesungguhnya atau semakin kecil? Dikatakan aku semakin kecil. Apa yang sesungguhnya dikatakan Yohanes? Apa maksudnya? Aku semakin kecil, ya semakin besar. Semakin kecil artinya apa? Yohanes mau menunjukkan sikap penyangkalan diri kita. Penyangkalan diri bahwa Allah satu-satunya yang maha besar. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Hanya Yesus, hanya Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia semakin besar, mau menunjukkan kepada kita bahwa ada sikap dalam diri kita untuk memberikan hidup kita kepada Dia yang maha kuasa, yang agung. Bukan hanya sikap pemberian diri, tetapi sikap mengandalkan Dia. Dan itulah Yohanes. Begitu rendah hatinya dia. Ia senantiasa mau mengajarkan kita semua tentang makna kehidupan Kristiani. Kerendahan hati adalah keutamaan kebajikan di dalam kehidupan Kristiani. Walaupun kalau kita bisa melihat antara kerendahan hati dan kesombongan itu beda-beda tipis. Tapi ingat, kerendahan hati memampukan kita melihat Allah dan mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Tetapi kesombongan menutup hidup kita, menutup diri kita, jiwa kita, untuk memahami dan mengerti siapakah Allah kita. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi keagungan, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Sikap hidup Santo Yohanes Pembaptis harus menjadi ciri hidup kita, ciri hidup Kristiani. Ya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita harus belajar dari keteladanan hidup orang-orang kudus yang sudah menunjukkan bagaimana sikap cinta mereka kepada Allah. Mereka belajar tentang siapakah Allah itu. Sehingga ketika mereka belajar, mereka menemukan jawaban yang memampukan mereka, orang-orang kudus, itu meneladani contoh hidup Allah sendiri. Kita pun mempunyai harapan yang sama. Sebab cita-cita hidup beriman adalah untuk menjadi kudus. Tetapi untuk menjadi kudus, kita harus melihat cara hidup Allah dan belajar juga dari para generasi sebelumnya, yaitu para kudus, orang-orang yang telah memberikan hidup mereka kepada gereja dan kepada Allah dan kerajaannya. Kita bisa belajar dari mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Kasih, Allah ingin mengeluarkan sikap kesombongan dalam diri kita, sebab kesombonganlah yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Kesombonganlah yang membuat manusia tidak bisa melihat Allah. Kesombongan yang membuat manusia menutup diri kepada kebaikan, kebenaran Allah. Kesombongan yang membuat manusia tidak mampu berbuat apa-apa, akhirnya jatuh di dalam dosa. Mari saudara-saudari, semoga Tuhan hari ini memberkati segala jalan hidup kita, segala rencana baik, dan teristimewa hidup keberimanan kita. Sehingga apa yang kita bisa jalan dalam hidup kita, teristimewa dalam kesaksian hidup kita, benar-benar cara hidup Allah sendiri. Saudara-saudari, Tuhan mengasihi kita semua dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.